Alhamdulillah. Harusnya tadi lihat ekspresi teman-teman media, pada ngagetin juga semuanya bilang dan setuju ya, semuanya pada gregetan. Tapi sini jadi pertanyaan Mbak Wulan, kenapa akhirnya? Oh di sini MC ya Allah maafin. Dari tadi nyari kirain hantu nggak ada. Oh ya, manusia ya. Oke Mbak Wulan, jadi di sini yang jadi rasa penasaran teman-teman adalah kenapa akhirnya untuk Alkimia sendiri mengambil atau memproduksi film ini, apalagi horor ini genrenya. Ya sebenarnya aku Mandayana tuh kita selalu berpegang teguh sama alam semesta, Cel. Sebenarnya yang mau kita buat duluan itu sejak kita berjanji bertiga, oke, kita aktifkan lagi Alkimia sejak 2017 kan terakhir kita produksi itu I Am Hope. Sebelumnya lagi juga udah lebih lama lagi Dilema gitu. Jadi kali ini kita mau berusaha untuk aktif gitu. Nah, tadinya yang mau kita produksi bukan Malam Tiga Yasinan, ada gitu kan. Tapi ternyata alam semesta dan lampu hijau yang datang lebih ke Malam Tiga Yasinan ya. Itu kita jalankan dengan hati sebaik mungkin dan seprofesional mungkin. Intinya adalah it's not about the genre. Bukan masalah genrenya, tapi yang kita produksi mau genrenya apapun itu kita pingin tetap ada kesan dan pesan gitu. Apa sih yang mau disampaikan gitu selain menghibur, karena film kan memang harus menghibur gitu, nggak usah yang muluk-muluk, nggak usah yang berat-berat, tapi kita tetap mau ada sesuatu yang disampaikan gitu. Jadi itu sih. Oke, dari Mbak Manda atau Mbak Yana dia mau ditambahkan karena tadi kan udah ya, ditodong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada rekan-rekan media yang hari Minggu yang harusnya hari keluarga akhirnya bela-belain untuk nonton ini. Gimana tadi nonton filmnya? Mudah-mudahan suka ya. Ya, aku sama seperti Wulan. Jadi aku sempat post di Instagram aku terakhir memang Alkimia Production itu aku Yana dan Wulan sudah berkomitmen selalu akan mengangkat film-film dengan pesan moral. Apapun itu kemasannya, kita ingin selalu orang yang menonton mungkin tadi pulangnya ada rasa kaget, rasa takut, tapi kita juga pengen waktu pulang kita bisa merefleksi kepada diri kita juga, karena aku rasa setiap karakter yang kita perankan dan cerita ini banyak keluarga-keluarga ataupun kita-kita semua yang bisa berefleksi terhadap film ini. Dan kayaknya kebarasan biasanya melengkapi nih, kita saling melengkapi. Boleh silakan deh. Ya, selamat sore semuanya, terima kasih di hari Minggu ini hujan-hujan udah datang semua ke sini. Senang banget lihat teman-teman wartawan di sini, mudah-mudahan suka filmnya. Dan seperti tadi dikatakan Wulan dan Manda juga, apapun genrenya memang tujuan aku Manda dan Wulan adalah untuk menghibur, ingin berpartisipasi di dunia film. Seperti Manda pernah bilang juga, the highest form of art. Jadi semua ada di dalamnya, busana, musik, seni peran, yang semua yang kami bertiga passionate itu ada di sini. Dan pesannya sendiri sebenarnya sudah tertera di awal juga, yaitu mikul dhuwur mendem jero. Jadi suatu filosofi yang dipegang teguh oleh banyak masyarakat di Indonesia, terutama di era yang dipertontonkan di sini di tahun 80-an. Dan kita juga tidak mengatakan itu salah, tapi terkadang tidak selalu benar. Kebenaran itu tidak selalu benar, dan obsesi terhadap kesempurnaan yang sampai mengorbankan segalanya itu menjadi merugikan gitu. Jadi horor di sini sebetulnya memang genrenya horor, tapi horor ini sebenarnya menyimbolkan betapa sesuatu yang dosa atau kesalahan yang dikubur dalam itu bisa menyebabkan teror atau horor bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Itu sih. Jadi lebih sebagai simbol, dan makanya dramanya juga kuat di film. Betul, dramanya kuat, horornya dapat, dendamnya teman-teman media malah yang dendam semua ya. Ada mau balas dendam katanya. Ada tim siapa dan tim siapa nggak di sini? Tim Lana atau tim lain? Betul. Nah, tapi ini kalau dari segi produser kita tahu bagaimana Alkimia sendiri ingin membawa pesan ya. Walaupun dikemas misalnya dengan genre horor, tapi ada drama keluarganya. Tapi di sini saya mau ke Mbak Yani selaku sutradara. Cek. Di sini ternyata ada unsur mimpi ya, ada mimpi yang ke bawah hingga akhirnya berkembang menjadi cerita Malam Tiga Yasinan. Seperti apa itu, Mbak Yani? Iya, jadi awalnya itu film ini sendiri berangkatnya dari mimpi gitu. Jadi aku itu pernah mimpi ada di ruangan gitu, di ruangan orang-orang semua lagi baca doa, tapi ada satu perempuan yang gak ikutan baca Yasin gitu.
dia kayak diem menyeramkan terus natap aku. Nah, terus pas aku kebangun, ih gila serem banget gitu kan. Nah terus setelah itu aku cerita, aku sempet cerita ke Mas Selvi. Terus Mas Selvi bilang, wah itu seru juga tuh kalau judulnya tentang malam yasinan. Nah terus berangkat dari situ, oh ya seru juga. Abis itu akhirnya develop cerita bareng semua, bareng para penulis dan semuanya. Akhirnya jadilah sesuatu karya yang seperti ini gitu. Oke, dari mimpi berkembang di keluarga konglomerat juga, ini kan pasti jadi PR juga untuk penulis skenarionya ya. Nah sekarang mau geser ke penulis skenario, ada Vaniko dan juga ada Elvin di sini. Silakan, boleh mic-nya. Ini gimana ceritanya menerjemahkan mimpi, lalu juga bagaimana narasi-narasi yang dibawa sama Alkimia, hingga akhirnya lahirlah horor. Terus juga ada nuansa konglomeratnya dan paling kuat di sini adalah cerita keluarganya. Pesan-pesan itu yang disampaikan, silahkan. Ya, di awal diskusi saya bersama Yani, Helvi dan juga Adi, kita ingin membuat sesuatu horor yang nggak cuma horor jegar-jegar doang gitu, nggak cuma jump scare terus, tapi ada nilai-nilai yang perlu kita sampaikan. Dan saya rasa dari film Malam Tiga Yasinan ini relate dengan keadaan sekarang, di mana pengorbanan yang sedemikian besar bisa mengorbankan keluarga, tetapi pasti ada konsekuensi yang harus ditanggung. Maka itu menurut saya nilai moralnya sangat kuat sekali dan relate sekali. Dan memang filmnya saya juga nggak menyangka, karena kan saya nulis gitu, waktu itu kita diskusi, ternyata hasil tuh bloody hell banget gitu, bener-bener wow, sangat jump scare banget. Jump scare banget, terutama karakter opanya ya. Gimana, mau ditambahin nggak untuk membangun karakternya bagaimana? Bloody Mary sih enak. Saya cukup sih. Untuk membangun karakter hingga akhirnya menciptakan karakter Samira, Sarah, lalu juga tokoh-tokoh di keluarganya itu seperti apa ceritanya? Boleh di-spill sedikit nih? Kalau dulu tuh kan setelah diskusi dengan Pak, saya hanya ini aja sih, nerusin aja sih. Menurut saya berarti semua satu kepala, jadi di pengembangannya udah nerusin aja. Ngembangin saya. Ngembangin aja. Oke, bisa tepuk tangan ternyata untuk ngembangin aja udah dapet ya, kita kayak believe banget kalau itu satu keluarga yang emang sempurna dari luarnya. Oke, sekarang mau geser sedikit, ada Kakak Helvi Kardit di sini, tentu saja terlibat juga di produksinya, bagaimana nih? Boleh di-share? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman media sudah hadir. Saya Helvi Kardit dari Horror Film. Mungkin teman-teman media juga udah tahu dari kita, Horror ini berdiri 5 tahun yang lalu, memang fokus pada film horor. Dan komitmen saya dan Yani, Horror Film itu membuat film horor yang lebih kental pada culture dan kehidupan pada situasi mistis, tahayul dan apapun yang kita terus korek-korek lah apa yang terjadi di rakyat kita inilah gitu. Lebih fokus ke sana. Dan untuk produksinya setelah Yani setelah kita develop cerita, terus kita telah sepakat dengan Alkimia untuk produksi, dan kita mulai memanggil mereka berdua untuk dari 2 generasi yang beda. Ya, dari gue ya, karena gue bilang sama mereka gue butuh yang lebih muda gimana, karena kita udah bisa kerjasama, dan yang lebih seumuran gue. Ya, dari situlah kita mulai develop bareng, cukup lama ya, kita itu ada sekitar 3-4 bulan kita develop cerita berempat dengan Yani juga. Setelah itu ini lock dan kita mulai produksi. Dan tentu Horror Film jujur aja kita bukan company besar yang gua dan Yani ya. Jadi kita benar-benar produksi kita indie gitu. Nah mumpung ada Alkimia, yuk kita bikin yang gedean lagi produksi. Ya, karena kita biasa company indie yang karena emang kita funding cuman gua dan Yani. Terus ada Alkimia, terus Yani, apalagi gua tahu Yani kan dia backgroundnya ada seorang grafis dari LaSalle dan lulusan UCLA. Dia punya tes yang bagus. Dan beberapa produksi kita memang kita punya keterbatasan lah soal biaya, dan ini gua lebih banyak mengakomodir maunya Yani, dan kebetulan disambut baik oleh ibu-ibu ini. Iya ya. Oke. Menarik ini, benar juga sangat dekat Disambut soalnya. baik
dan akhirnya Yani bebas mengekspresikan. Oh, dari kebebasan Iya. kebayar ya sama filmnya kan? Terbayar. Dan menurut gua ini adalah film horor yang untuk bersaing ya, dan dengan beberapa film horor yang akan tayang sebelumnya, saya rasa ini adalah sesuatu hal yang kita yakin untuk menjadi horor awal tahun 2026 yang akan menjadi sesuatu. Ya, doakan saja. Oke, Ya, doakan tepuk saja. tangan teman-teman media ini udah semacam doa juga ya, karena 8 Januari ini harus diinformasikan ke semuanya. Iya, betul. Betul. Dibantu promo. Iya. Oke, sekarang Untuk kita bisa membuat film yang lebih besar lagi. Karena kalau kita ya, baik gua maupun Wulan udah lama di industri ini, kita punya uang cuma untuk bikin film, mikirnya Wulan ya. Kita mungkin nggak pernah mikir beli Ferrari kali. Jadi how to make a big movie ya. dan Oke, itu ya. harus kita wujudkan di tanggal 8 Januari. Saya Oke, tepuk tangan ya. bos. Thank you. Dan tentunya kita akan ngobrol sama pemeran Sarah dan juga Samira. Dua peran, diperankan satu orang, nih dia ada Shalom. Selamat malam semuanya. Oke, malam. Iya, masih sore. Masih sore. Ini nggak kelihatan soalnya nggak ada jam. Iya. Karena banyak juga emang tadi adegan dan juga scene malam ya. Otomatis teman-teman masih ke bawah juga nih horornya Sarah dan juga Samira. Tapi ini pasti jadi challenge juga untuk seorang Shalom memerankan kembar dengan beda kepribadian. Gimana tuh story-nya? Sangat challenging ya. Untuk membangun satu karakter aja itu udah sangat sulit dan perlu mateng gitu kan. Dan ini dua yang harus aku matengin, dan gimana caranya penonton bisa percaya bahwa Sarah sama Samira itu dua orang yang berbeda, itu challenge sih untuk membedakannya. Semoga kelihatan ya, kan tadi udah pada nonton. Iya, dan pastinya di sini otomatis kan kamu harus switch gitu ya di ketika syuting. Iya. Adegan mana yang menurut kamu nih paling menguras emosi dan paling susah? Boleh kan ya udah ngomong adegan Boleh, Sarah, boleh, ini udah pada boleh, nonton. boleh. Udah pada nonton semua, udah pada nonton. Adegan Sarah yang naik ke pabrik itu lumayan. Kalau Samira, sebenarnya nggak bisa dibilang salah satu yang paling challenging sih, karena menurut aku semuanya challenging. Ada challenge-nya masing-masing. Itu sih. Tapi itu yang paling menguras Iya. emosi karena semuanya harus ditunjukin antara Iya. sedih, kecewa, Dan marah. banyak banget shotnya kan, dan itu harus diulang, tapi gimana emosinya stabil. Dari shot mau wide mau close itu semuanya stabil, itu sih. Wow, kebayar ya teman-teman ya, dimana tadi kita lihat ekspresinya. Dan sekarang tentu ke Kakak Sena. Nih, ini dia penerus Om Hendra. Penerus Opa Hendra. Gimana Kakak Farhan? Dengan acting kamu sebagai Sena, lalu juga membangun chemistry bersama Sarah dan juga Samira, ini kan pasti challenging ya? Ya ini mungkin bisa dibilang sebagai salah satu karakter yang paling sulit yang pernah aku mainin, karena ada beban emosional yang besar. Ya, dan Sena ini kan bisa dibilang sebagai simbol apa ya? Simbol dari korban harapan. Jadi dia itu anak yang diberikan ekspektasi yang tinggi banget dari keluarganya, kayak opanya expect dia untuk jadi penerus, dan itu hal yang sangat sulit untuk Sena lakuin gitu. Dan untuk ke Sarah dan Samira sendiri yang diperanin sama Shalom, ya it was fun acting bareng sama Shalom. She's really good, dan dan itu sebuah kehormatan bisa main juga sama Kak Wulan, Kak Hemish, Kak Manda, Kak Yana, dan semuanya. Dan senang juga bisa disutradarai oleh salah satu sutradara yang sangat-sangat hebat di Indonesia, Kak Yani. Ya, pokoknya ini sebuah kehormatan bagi aku untuk bisa berpartisipasi di judul ini. Jadi thank you semuanya, thank you. Hey, Farhan punya jawaban yang cukup ini ya,
gimana kalau misalnya karakter Farhan ini semuanya juga merasakan bagaimana menjadi beban juga di keluarga, menjadi penerus, terutama di Asia kan, penerus itu sangat penting. Nah apalagi kalau mamanya tuh suka mendoktrin, kita kan mamanya kali ya ini. Ada mamanya nih yang diperankan oleh Mbak Wulan Guritno. Ya. Menjadi mamanya Sena tapi menjadi ibu tirinya Shalom. Aduh, gimana di set? Gimana tuh di set? Iya, ya mungkin pada saat di set untungnya kita semuanya berlaku profesional. Aku nggak merasa menjadi ibunya Shalom dan juga jadi kita udah benar-benar as co-actors gitu. Jadi benar-benar aku fokus pada peran sebagai Laila dan juga sebagai ibunya Sena. Ya Laila ini mewakili orang-orang yang serakah, yang grit, yang yang memaksakan kehendaknya, terutama terhadap anaknya gitu. Di situ terlihat bahwa ya kalau ada di sebuah keluarga apa yang orang tuanya turunkan anaknya pun senang, itu nggak masalah ya. Tapi kalau yang tidak, kita bisa melihat bagaimana tertekannya dan tidak berkembangnya anak tersebut gitu. Jadi ya begitu, kalau misalnya suamiku Mbak Imong nggak mungkin soalnya Shalom menjadi anaknya, ya kan? Kalau Wulan Guritno sama Mbak Imong anak itu cocokan, mirip. Nah kalau Mbak Imong kawin sama Manda, emang anaknya jadi begini gitu. Kita tuh udah gambar-gambar kira-kira. Ada kan aplikasi tuh? Nah begitu aplikasi Wulan Mbak Im mukanya kayak begini gitu ya. Cari pemain yang kayak gitu ya, yang mukanya gini dapat peran. Ternyata gitu audisi ya Farhan ya. Apa? Ternyata gitu audisinya. Iya gitu audisi. Enggak bercanda. Jadi ya itu tadi yang udah diceritakan juga sama Manda, Yana, Yani, Mas Elvi dan penulis di sini. Setiap tokoh itu mewakili dari hal-hal yang tidak baik dan hal yang negatif gitu, dan dilihat akibatnya atas itu semua tuh bagaimana gitu, supaya juga selain ini menghibur, film horor, nakutin, tapi juga bisa jadi renungan gitu. Mungkin ceritanya tidak sama dengan kisah sebenarnya yang terjadi pada kita, tapi serupa tapi tak sama arti atau meaning dari apa yang mau kita sampaikan. Itu bisa menjadi refleksi dari diri kita, untuk diri kita dan keluarga kita gitu, mungkin gitu. Oke, itu dia dari Mama Sena. Boleh nambahin, silakan Mbak Yani. Ya, jadi kayak di film ini sendiri gitu ya, sebenarnya tuh pingin ngasih lihat juga gitu kan, kadang-kadang kayak sebuah keluarga itu pinginnya tuh kelihatan banget sempurna gitu dari luar. Dan ini emang tahun 80-an tuh kayak gitu banget gitu, gayanya kayak orang kaya raya, semua harus kelihatan perfect di luar. Tapi sebenarnya itu nggak cuma dari masa tahun segitu aja. Di tahun sekarang malahan parah lagi, di sosial media orang harus kelihatan keluarganya perfect banget, padahal kita nggak tahu di dalamnya sebenarnya gimana. Jadi sebenarnya ini sih untuk mempelajari diri lagi gitu ke masing-masing orang, gimana sih mencari kesempurnaan dalam keluarga, tapi kita jangan memaksakan kesempurnaan itu sendiri gitu. Oke, itu dia, jangan memaksakan kesempurnaan, karena di dalam keluarga pun tidak ada yang sempurna sebenarnya ya. Semua punya beban masing-masing, apalagi ada yang punya beban juga ke Mbak Manda. Di sini menjadi karakter yang semua beban ya Mbak Manda ya. Ditinggal suami iya, ditinggal anak kembar iya. Nah, itu dia. Harus bertahan di keluarganya yang toksik juga iya. Gimana untuk membangun suasana itu ya? Iya, waktu Yani juga kasih bilang kakak mau nggak memerankan peran Lana ini, waktu aku baca gitu, ya memang aku sedepresi ini ya gitu kayak, enggak kakak paling cocok katanya gitu. Jadi waktu Yani menulis gitu ya Yani, nanti mungkin Yani bisa cerita lagi. Ya memang Lana ini sendiri adalah perwakilan dari wanita yang betul-betul lemah, penuh dengan rasa bersalah kepada dirinya sendiri, rasa marah kepada dirinya sendiri, kepada keadaan, tapi at the same time dia juga harus bertahan di rumah itu, karena kalau tidak tinggal di rumah itu dia tidak bisa bertahan. Ya mungkin teman-teman di sini udah nonton juga, mungkin ada egonya juga karena dia ada suatu kebutuhan yang dia harus bergantung dengan Opa, tapi dia ingin bertahan untuk warisan anaknya, sehingga akhirnya dibalik itu semua itu malah
pelan-pelan menghancurkan dirinya sendiri. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pesan untuk wanita-wanita supaya kita lebih berani bersuara agar kita tidak menjadi seperti Lana-Lana ke depannya. Tidak ada lana, tapi Tidak ada Lana lagi ya. Tidak ada lana Nah, lagi. mungkin gimana nih Yani? Aku juga bingung kenapa aku nih waktu itu. Jangan menjadi Lana yang berana. Malah ditodong ya. Malah ditodong nih, silakan sedikit aja. Kenapa tadi memilih menjadi Lana? Paling langsa katanya. Sebenarnya untuk Lana, Lili, Laila itu pas saat penulisan itu kita semua yang tim penulis semua tuh udah memasukkan karakter-karakter kayak misalnya, aduh aku udah kebayangin mereka gitu dari awal yang main gitu. Jadi makin memasukkan kayak misalnya bukan maksudnya Amanda yang kayak di film itu bukan ya, tapi maksudnya dia kan karakternya kayak gampang sedih apa segala macam, jadi emang cocoknya jadi Lana. Kalau Kaulan ini tuh orangnya lebih kayak strong, ambisius, dan dia tuh kayak sama anaknya sangat protect gitu, makanya dia akhirnya cocok jadi Laila. Dan Lily ini sendiri orangnya tuh tenang, pemikir yang strong, maksudnya dia tuh sebenarnya stabil, tapi dimanapun orang, walaupun sestabil apapun, kalau misalnya lingkungannya itu bobrok bisa pecah juga gitu. Jadi sebenarnya memasukkan itu, jadi emang castingnya bener-bener dicocokin banget gitu sampai mendapatkan itu semua. Oke, langsung berarti ke karakter yang katanya stabil, tapi ternyata rapuh banget karena dibesarkan sama Opa dari kecil kan ya, sama Opa Indra menjadi satu-satunya anak Opa. Bagaimana membangun karakter Lily? Iya, itu sebenarnya aku pas ngobrol sama Yani, jadi Yani pernah suatu kali di rumah aku lagi ngobrolin tentang film ini, terus kalau nggak salah lagi mau ada tamu-tamu dan aku lagi rapat memberes-bereskan rumah lah gitu. Emang aku orangnya senang dekorasi, senang perfectionist lah sama segala sesuatu gitu. Tiba-tiba kalau nggak salah piringnya ada yang jatuh atau gimana gitu ya, terus kena ke kaki aku gitu, terus aku histerisnya sampai yang tiba-tiba dari orang yang calm dan baik itu dia ngelihat sisi yang wah ini bisa juga nih marah gitu. Jadi dia katanya terinspirasi dari situ, kakak kayak cocok deh jadi Lily. Dan gitu. ada satu adegan tadi kan di itu. Iya, itu kayaknya terinspirasi dari itu tuh. Tapi kalau waktu itu piringnya pecah beneran jatuh ke kaki aku. Gitu. Tapi Waktu itu piringnya segini sih pecahnya ya. ya untuk membangun peran itu sebenarnya yang agak sulit untuk akunya tuh karena aku berperannya bersama Hamish Baskara sebagai suami aku. Nah dia kan sahabatnya suami aku. Jadi aku grow up sama Hamish dan kita bersahabat bertiga. Tiba-tiba di film itu aku harus menanggalkan semua itu dan dia sebagai suami aku dan juga sebagai punya anak juga di situ. Itu sih juga challenge. Tapi ya seru banget karena mainnya juga sama satu keluarga, ya udah kayak keluarga lah kita dan sahabat-sahabat semua. Dan filmnya keluarga juga Iya. ya. Oke, ke karakter Baskara ada Hamish di sana. Hamish ini kayak orang yang, wah ini kayak aku masuk keluarga ini nih, kayak kita pada umumnya gitu kan, keluarga terpandang. Loh kok kayak gini ya keluarganya. Apa itu yang seorang Hamish baca dari karakter Baskara itu seperti apa sebenarnya? Oke, halo, selamat sore teman-teman media. Dan ini aku deg-degan karena aku lagi duduk di depan penulis loh. Semoga sesuai dengan ekspektasi ya. Baskara ini saya sebagai polisi menantu dan dia mungkin jadi mata untuk penonton karena di sini dia juga agak campur aduk dengan moralnya dia sebagai suami terus dengan pengen kabur dari keluarga yang banyak problematik ini. Jadi kayak dia banyak tekanan moral sih. Tapi overall film ini seru banget. Ini kita semua juga sampai karena film horor emang syutingnya jam-jam horor juga ya. Syutingnya kebalik ya. Apalagi ini ternyata jadi film horor pertamanya Hamish. Iya, itu udah dari saya sempat break beberapa tahun dan diajak sama sahabat-sahabat lama ini dan ini tadi saya bilang jam-jam horor tapi kita capek bersama, ketawa bersama, jadi kayak juga kita banyak improv bersama dan ini jadi aku ngerasa ini film benar-benar seninya tuh dapat. I feel like it was a lot of creative input di sini. Yani juga kasih kita kebebasan untuk main di situ and I just really love working with Yani and the team karena environment-nya tuh jadi kreatif, and pokoknya semua orang di environment ini asik banget. Dijaga mood dan ya. Semua ya. Thank you. Ajak aku main film ini.
Oke, langsung ke Nina. Di sini ada anaknya Ibu Lili dan juga Bapak Baskara. Oke, ada Yasmin Akila. Halo Yasmin. Hai. Ada, coba sini aku benerin dulu mic-nya. Ini soalnya, oke. Belum nyala. Itu aja gitu. Nah, Yasmin di sini kamu jadi Nina, ya kan? Iya, Kalau tadi di spill sama Papa Baskara ternyata syutingnya tuh kebalik ya. Jadi syutingnya tuh juga saat-saat horor. Kamu sebagai Nina ada nggak adegan yang kamu, aduh seru banget nih waktu syuting? Ada Dibocorin berarti. Yang mana tuh? yang aku kesurupan. Seru banget nih. Yang kesurupan abis main biola. Iya. Oke, tapi gimana? Punya Mama Lili, ada Papa Baskara, kamu gimana? Bondingnya? Seru. Seru? Aku suka. Suka? Oke, tapi kamu takut nggak? Biasanya kan kalau horor kan syutingnya agak malam gitu, kamu takut nggak? Ada takutnya nggak? Kadang-kadang takut, kadang enggak. Tapi lebih sering enggak sih. Lebih sering nggak ya? Iya. Karena semuanya udah berasa kayak keluarga. Iya. Oh, Nina, tepuk tangan untuk Yasmin. Seru intinya ya. Oke, di sini ada Kakek Sabel tentu saja yang harus masuk dan ikut kejebak di keluarga Opa Hendra, ya kan? Aduh, gimana nih? Kalau tadi kan semua punya pesan sendiri ya tentang film ini. Kalau Kakek Sabel seperti apa melihat film ini sendiri? Oke, selamat sore semua teman-teman wartawan. Terima kasih sudah hadir di sore hari ini. Terus menyempatkan di hari Minggu, rame banget, seru deh. Pada suka nggak filmnya? Suka? Jujur? Seru, bener. Oke. Aku juga merasa seru banget. Di sini aku berperan, saya Sabel Yahya, saya berperan sebagai Dokter Enda, dokter keluarga yang sudah dipercaya oleh keluarga sejak lama tentunya, dan serulah memegang kunci puzzle dari kerahasiaan keluarga ini. Dan tentunya juga kita kan tahu ya, biasanya tuh kan kalau kita diam itu pasti agar kita tetap dalam keadaan keharmonisan lah ya, menjaga keharmonisan. Tetapi justru di film ini kita mengerti bahwa diam itu membawa malapetaka itu. Jadi disinilah terkuak semuanya, dan bisa kita bilang curse ya juga itu. Dan itu jangan main-main gitu. Cie. Jangan main-main karena kita harus berkata jujur sebenarnya ya. Betul. Jadi bukan berarti juga orang baik itu bisa jujur, ya kan? Aduh, padahal adegannya di pertama tapi memorable banget ya, dan itu langsung membuat pertanyaan, kenapa nih Dokter Enda ya? Betul. Dan akhirnya Oh, itu seru banget deh syutingnya, benar-benar tangannya. benar-benar di foto dan dilakukan jari jemarinya semua satu persatu, dan ya seperti itulah. Tapi kita nanti, aku pun belum lihat makanya penasaran. Belum sempat. Iya, tapi nanti kita bakal cari tahu ya. Hari ini kan gala dan nanti akan menyaksikan langsung bagaimana film Malam 3 Yasinan. Saya minta tepuk tangannya untuk semua cast dan kru yang sudah membuat film ini. Dan tentunya sekarang saya akan membuka pertanyaan untuk teman-teman media yang ingin bertanya, boleh langsung dibantu mic-nya. Oh ya, silakan. Aku bantu nih. Halo Bu, Cynthia dari Kompas.com, mau tanya ke Kak Shalom. Sebentar. Pokoknya kalau yang pertanyaannya bagus, aku punya hadiah. Nanti dipilih langsung ya. Aku yang milih sendiri. Hadiahnya ada nginep di hotel, kan mau tahun baru. Pakai itu. Terus ada baju buatan aku. Ada lilin buat manggil babi ngepet. Ya kan? Oke. Silakan Cynthia.